فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan seputar hadis mutawatir. Yang pada hadis mutawatir, untuk bisa terpenuhi istilah mutawatir ini di sisi ahli hadis, harus terkumpul padanya berapa syarat? Indak ya Hanafi, 4 syarat. Apa itu? Banyaknya perawi yang bagaimana? Perawi yang banyak yang mustahil dengan jumlah tersebut mereka akan bersepakat untuk berdusta atau menyengaja berdusta. Baik. Syarat kedua, Pak Ismail. Nah, perawi-perawi tersebut meriwayatkan dari yang semisal dengan mereka. Nah, dari perawi-perawi thiqah juga dengan jumlah yang semisal. Kemudian yang keempat, apa Ibrar? Pertama, jumlahnya banyak. Kedua, jumlah tersebut menjadikan mustahil untuk bersepakat dalam dusta. Ketiga, yang meriwayatkan hadis tersebut mereka meriwayatkan dari yang semisal dengan mereka, perawi-perawi yang juga thiqah dengan jumlah yang juga banyak. Kemudian yang keempat, yang menjadi landasan periwayatan tersebut adalah indra. Yang 5, melihat, mendengar. Mustanatu intihaihim al-his. Baik. Kemudian kemarin diperbincangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang tambahan syarat, yaitu bahwasanya kabar yang disampaikan memberikan faedah ilmu bagi orang yang mendengar. Baik. Cuman untuk syarat kelima ini pada banyak para ulama tidak dimasukkan dalam syarat, tapi mereka masukkan dalam mizah atau keunggulan hadis mutawatir. Tayyib, memberikan ilmu yang yakin atas khabar yang disampaikan. Kenapa? Karena sudah terpenuhi 4 hal tadi. Tayyib, sekarang kita lanjutkan. Hadis mutawatir adalah salah satu jenis dari pembagian hadis kalau dilihat dari sisi sampainya kepada kita. Bi'tibari wusulihi ilaina. Al-hadis bi'tibari wusulihi ilaina yang qasimu ila ismain, yaitu yang pertama mutawatir. Kemudian yang kedua ahad. Hadis ahad ini akan kita bahas pada perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar berikutnya. Taib.
Wa khilafuhu qad yaridu bila hasrin ayallah lakin ma'a faqdi ba'di syurut. Nah, di sini isyarat ikhwan bahwasanya yang khilaful mutawatir wa huwal ahad. Dah lihat halaman 81. Nah, yang berbeda dengan mutawatir yaitu ahad, karena ini dua jenis hadis. Nah, dilihat dari sisi sampainya kepada kita. Nah, mutawatir dan ahad. Pokoknya hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir maka dinamakan apa? Ilhad. Ahad. Jadi mudahnya kalau ditanya apa itu hadis ahad, berarti bagaimana Zakaria? Nah, hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Naam. Lakin ma'afaq di ba'di syurut. Ya. Jadi qad yaridu bila hasrin aidha. Terkadang hadis datang dengan jumlah yang banyak, akhwan. Tapi bersama dengan itu kehilangan sebagian syarat-syarat mutawatir yang 4 di depan. Maka masuknya hadis ahad. Aw ma hasrin bima fawqal itsnain, atau jumlahnya terbatas dengan jumlah di atas 2. Jumlah di atas 2 berarti dimulai dari berapa? Badri? 3. Ai bi thalathatin fasa'ida ma lam tajtami' syurutut tawatur. Yaitu jumlahnya 3 ke atas selama tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir. Naam. Jadi hadis kalau 3 ke atas, tidak terkumpul syarat mutawatir, ini nanti ada pengertiannya tersendiri. Taib, yaitu dinamakan hadis yang masyhur. Au bihima ay bitsnaini faqat, atau diriwayatkan oleh 2 orang saja. Taib. Kalau hadis itu pada semua tingkatan-tingkatan sanadnya cuman 2, maka dinamakan hadis aziz. Minimal pada tabaqahnya. Au biwahidin, atau diriwayatkan pada salah satu tabaqatnya cuman 1 tok. Ai fi wahidin tanbih hamalna al-itsnain wal wahid ala turuq liyunasiba ma dzukira fil mutawatir. Walau humila ala riwayatain walau humila ala rawiyin warrawi la sahha bal huwal musarrahu bih wa huwa bimakna ma dzakarna kama yu'lamu min tafsirihi at-tariq bi annahu sanadul matan al-musil ilaih fal makna wahid fala taghfal. Jadi ini tanbih maksudnya apa? Au bi wahid maksudnya dengan 1 jalan saja. Taib. Bitsnain maksudnya apa? Bitariq itsnain, dengan 2 jalan. Wal murad biqaulina an yarida bitsnain alla yarida bi aqalla minhuma. Fa in warada bi aktsar fi ba'dil mawadi' min as-sanadil wahidi la yadur. Kemudian perhatikan yang dimaksud dengan perkataan kami an yarida bitsnain, yaitu hadis tersebut datang dengan 2 jalan. Datang dengan 2 jalan, yaitu alla yarida bi aqalla minhuma. Maksudnya jangan sampai datang dengan apa? Dengan jumlah kurang dari 2 jalan. Pada salah satu tabaqat dari tabaqat sanadnya tidak boleh kurang dari 2. Fa in warada bi aktsar fi ba'dil mawadi', walaupun dia datang dengan jumlah lebih pada sebagian tempat, yaitu maksudnya pada sebagian tabaqah sanad.
Maka dikatakan oleh Ibnu Abi Syarif, tanbih ala annahu yaktafi fi itlaq ismil aziz bi an yakuna al-ithnan fi tabaqatin min al-isnad. Fa in lam yakun syai'un min tabaqatihi ithnan fa huwa masyhurul aziz. Nah, tanbih sebenarnya cukup untuk menggunakan istilah nama hadis aziz, yaitu dengan apa? Riwayat dua pada tabaqah sanadnya, yaitu hadis yang pada tabaqah dari tabaqah sanadnya ikhwan minimalnya dua. Ini namanya apa? Hadis aziz. Hadis aziz. Baik. Fa illam yakun syai'un min tabaqatihi itsnan fa huwa masyhur. Kemudian apabila tidak ada pada tabaqahnya itu jumlah dua, tapi semuanya tiga ke atas, maka itu namanya masyhur, bukan aziz. Fa in warada bi aktsar fi ba'dil mawadi' min sanadil wahid la yadur. Dan apabila datang dengan jumlah yang lebih banyak dari dua ini pada sebagian tempat dari sanad tersebut, ya pada dari sanad yang satu itu tidak bermadarat. Ay fi tasmiyatihi azizan bima'na annahu la yanquluhu an sihhati itlaqi hadzal laqab alaihi. Maksudnya, pada penamaan aziz itu tidak masalah. Taib, yang penting minimal pada tabaqah sanadnya itu dua, ikhwan. Walaupun pada sebagian tabaqah itu terkadang lebih dari dua, tidak masalah. Untuk tetap dikatakan itu hadis aziz. Nah, kaidahnya idil aqallu fi hadza yaqdi 'alal aktsar. Sebab jumlah yang paling sedikit pada hal ini itu menjadi apa? Menjadi penentu, menjadi pemutus perkara atas jumlah yang banyak. Karena untuk dikatakan hadis ikhwan masyhur atau aziz, atau hadis gharib. Masyhur, aziz atau gharib itu berdasarkan apa? Minimal perawi yang ada pada apa? Pada masing-masing tabaqah sanad. Sekarang untuk mudahnya ikhwan, karena kalimat Ibnu Hajar lumayan sulit atau kurang sistematis di sisi mutaakhirin atau apalagi para pemula, perlu diperhatikan hadis ahad terbagi jadi tiga, ikhwan. Dari sisi jumlah perawi pada tabaqah sanadnya. Tabaqah sanad itu paham? Yaitu pertama tabaqah sahabi, kemudian setelahnya tabaqah tabi'in, setelahnya lagi tabaqah atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, untuk hadis ahad dilihat dari sisi jumlah perawi pada tabaqah sanad itu terbagi jadi tiga jenis, yaitu hadis apa? Aziz, yang banyak dulu hadis masyhur, kemudian aziz dan gharib. Hadis masyhur mudahnya ya minimal pada tabaqah sanadnya itu tiga perawi, paham? Minimal pada tabaqah sanadnya itu tiga perawi. Maksimalnya tidak terbatas dengan catatan selama tidak memenuhi syarat mutawatir. Ini masyhur. Baik. Kemudian yang kedua hadis aziz. Hadis aziz yaitu hadis yang pada tabaqah sanadnya minimal jumlah perawinya dua. Makanya mudahnya al-aziz huwa ma kana fi aqalli tabaqatihi itsnan. Yaitu hadis yang pada minimal tabaqah sanadnya perawinya cuma dua. Baik. Nah, misalnya pada sahabatnya dua misalnya.
sahabinya 2. Kemudian setelahnya tidak masalah, setelahnya kadang murid sahabi itu banyak, masing-masing sahabi punya murid banyak. Cuman pada tabaqah sahabi itu kok cuma didapati riwayat ini dari 2 sahabi, maka dinamakan apa? Hadis aziz. Berarti secara logikanya, kawan, mana kira-kira jumlah perawi yang sedikit pada tabaqah yang dekat dengan musannif, yaitu dengan pengarang kitab seperti misalnya Imam Bukhari, guru Imam Bukhari dan seterusnya, atau pada tabaqah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabi. Mana jumlah biasanya yang paling sedikit? Syukran. Jumlah yang paling sedikit biasanya pada tabaqah sahabi, ya kan? Pada tabaqah sahabi. Kenapa? Karena biasanya kalau sahabinya sudah cuman 2, tidak akan mungkin setelahnya apa? Kemudian jadi hadis mutawatir. Kalau sahabi sudah 2, berarti setelahnya ya tentunya lebih banyak, kan? Satu sahabi terkadang meriwayatkan 2 tabi'in atau 3 tabi'in. Kemudian yang sahabi kedua juga meriwayatkannya 2 tabi'in, terus bercabang semakin banyak. Semakin banyak. Sehingga biasanya tabaqah yang di situ perawi paling sedikit ya tabaqah sahabi. Karena tidak mungkin di sini sahabinya sudah 2, kemudian jalan berikutnya cuman ketemu jadi 1. Ya mungkin juga nih kalau tabi'innya ngambil dari sahabat pertama dan sahabat kedua, setelah itu tidak ada yang lain yang meriwayatkan. Cuman ini sangat jarang. Sangat jarang atau bahkan mungkin tidak didapati. Baik. Seperti misalnya hadis akhwan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Telah kita lewati dalam Sahih Muslim. Itu datang dari 2 sahabi, Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Kemudian dari Anas meriwayatkan Qatadah dan Abdul Aziz Ibnu Suhaib. Kemudian dari Abu Hurairah Al-A'raj. Ini hadis apa? Pada minimal tabaqah sanadnya cuman 2. Taib, cuman 2, maka dinamakan hadis apa? Aziz. Adapun hadis gharib, ikhwan, huwa ma tafarrada bi riwayatihi wahidun faqat fi ayyi tabaqatin min tabaqatis sanad. Yaitu nama hadis yang bersendirian dalam periwayatannya 1 orang saja pada suatu tabaqah dari tabaqah sanadnya, atau dengan kata lain maka nafi aqalli tabaqatihi wahid, yaitu hadis yang pada minimal tabaqahnya perawinya cuman 1. Ya, perawinya cuman 1. Baik. Ini untuk memberikan gambaran pada kita dulu, ikhwan. 3 jenis hadis ahad dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi apa ini? Yaitu tabaqah sanadnya, jumlah perawi pada tabaqah sanadnya. Baik. Kita lanjutkan. Fal awal al mutawatir, maka jenis hadis yang pertama tadi hadis mutawatir, wa huwal mufidu lil ilmil yaqini, yaitu hadis yang memberikan faidah ilmu yang yakin. Fa akhrajan nadhari ala ma ya'ti taqriruhu bi syurutihi allati taqaddamat. Dan keluar dari ilmu yakin itu ilmu nadhari. Baik. Jadi ini menurut mereka yang membagi hadis mutawatir dan ahad. Kalau mutawatir itu memberikan ilmu yakini. Sedangkan hadis selain mutawatir maka ilmunya ilmu nadhari. Al-Yaqini qala fihi al-Biqai fima wajadtuhu bi khatti Syekhina Muhammad Al-Faisi laisa qasiman lin nadhari bal qad yakunu daruriyan wa qad yakunu nadhariyan fakana min haqqihi an yaqula badalahu daruri intaha wa huwa wajihun jiddan.
Jadi bagusnya yang dikatakan oleh Al-Hafidh wa huwal mufidul lil ilmi daruri. Itu daripada lil ilmi al yaqini. Kenapa? Karena ilmu yang yakin itu bukan apa? Bukan lawan dari ilmu nazari. Sebab ilmu nazari pun bisa masuk kategori ilmu yakin kalau memang dia betul-betul ketika memikirkan, memahami itu mencapai yakin. Tapi nazari itu lawannya daruri ya kawan. Jadi ilmu daruri dan ilmu nazari. Apa bedanya? Kalau ilmu daruri ya, ilmu daruri ilmu yang seorang mencapainya kawan dengan sekedar sampai perkara itu sudah langsung mengilmuinya. Tapi kalau nazari masih mikir panjang, itu mudahnya seperti itu. Baik. Makanya dalam catatan kaki nomor 6 juga dikritik oleh yang lain. Fa qauluhu fa akhraja an-nadhari wa qauluhu fi ma ba'd al-mu'tamad anna khabar at-tawatur yufidul ilmi ad-daruri wa itlaqul yaqini muradifan lid-daruri istilahun gharib. Ini ya, pemutlakan ilmu yakini dikatakan sinonim sebagai daruri, maka ini istilah yang aneh. Wal mula'am listilahihim ana wasfal ilmi bil yaqini li daf'i ihamit tajawuz bi itlaqil ilmi ala ma yashmalul yaqini wal dhanni daruriyan kana dzalikal ilmul mausufu bil yaqini aw nadhariyan. Nah ini. Jadi sebenarnya kalau nadhari itu kalau yakini itu lawannya adalah dhanni, ilmu yang yakin, dan lawannya adalah ilmu yang dhanni saja, yaitu berdasarkan praduga saja, tidak sampai tingkatan yakin. Adapun yang lawan dari nadhari itu adalah daruri. Lawan dari ilmu nadhari ya ilmu daruri. Qala wal yakin huwal i'tiqadul jazimul mutabiq. Dan yang dimaksud dengan yakin adalah al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang jazim, yang betul-betul seorang memastikannya, al-mutabiq, yang mencocoki hakikatnya. Wa hadzal huwal mu'tamad anna khabar at-tawaturi yufidul ilma ad-daruri wa huwa alladhi yattarru al-insanu ilaihi bihaitsu la yumkinuhu daf'uh. Dan inilah yang dijadikan i'timad, jadikan sandaran, bahwasanya khabar mutawatir itu memberikan faedah ilmu daruri. Nah ini yang lebih bagus daripada ungkapan tadi ilmu yakini. Jadi di sini seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ilmu yakini itu sinonim atau sama maknanya dengan ilmu daruri, dan ini tidak benar. Kenapa? Karena ilmu yakini itu lawannya apa tadi? Iqbal dhanni. Sedangkan nadhari lawannya apa? Ukasyah daruri. Apa itu ilmu daruri? Sekarang ilmu daruri wa huwa alladhi yattarru al-insanu ilaihi bihaitsu la yumkinu daf'uh, yaitu ilmu yang tidak mungkin manusia untuk menolaknya. Itu mudahnya, ilmu yang mesti manusia meyakininya dan tidak mungkin untuk dia menolaknya. Taib, ilmu yakini. Misalnya antum kena air basah, itu ilmu yang yakin antum bisa menolak bahwasanya kalau kena air tidak basah bisa tahan. Api itu panas. Ilmu yang didapat dengan khabar tersebut, api itu panas, itu ilmu daruri. Karena tidak mungkin seorang bisa menolak, api nggak panas. Tidak bisa menolak. Jadi itulah ilmu daruri, yaitu alladzi yattarul insan ilaihi bihaitsu la yumkinu daf'u, tidak bisa menolaknya. Kalau khabar itu mencapai tingkatan mutawatir, maka ilmu yang dicapai menurut mereka ilmu daruri, dalam artian karena saking banyaknya jumlah dan tidak mungkin mereka berdusta, maka seketika itu juga tidak mungkin seorang untuk menolak apa yang
cakup dalam hadis mutawatir tadi. Taib. Ini ifadatu al-haditsil mutawatir. Waqila, dan dikatakan la tufidul ilma illa nadhariyan wa laysa bi syai' li'anna al-ilma bit-tawatur hasurun liman laysa lahu ahliyatun nadhari kal 'ami. Taib. Dikatakan bahwasanya mutawatir tidaklah memberikan faidah ilmu kecuali ilmu nadhari. Dan ini pendapat walaysa bi syai', yaitu pendapat yang lemah, tidak ada nilainya. Kenapa? Li'anna al-ilma bit-tawatur hasilun liman laisa lahu ahliyatun nadhari kal 'ami. Dikarenakan ilmu yang dicapai dengan hadis mutawatir, ikhwan, itu bisa didapat bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk nazar, keahlian untuk apa? Memikirkan, memahami, seperti seorang yang ami, seorang ami. Tayyib. Idzin nazaru tartibu umurin ma'lumatin aw madhnunah yutawassalu biha ila ulumin aw dhunun wa laysa fil 'ammi ahliyatu dzalika falau kana nadhariyan. Sebab yang dimaksud dengan nazar, ini nazar di istilah sini beda dengan nazar dalam kitabun nikah, ya. Tayyib. Nazar di sini maksudnya mikir, ya, mikir. Yang dimaksud dengan nazar di sini tartibu umurin ma'lumah atau madhnunah, yaitu mengurut-urutkan perkara-perkara yang telah diilmui atau disangkakan. Yang ketiga, seorang mengurutkan itu yutawassalu biha ila ulumin aw dhunun, yang dicapai dengannya ilmu atau dzan, sangkaan-sangkaan. Nah, untuk membuat urut-urutan teori ini, mengumpulkan apa yang harus dipikirkan, tayyib, mengolah suatu kaidah, kawan, tentunya walaysa fil 'ami ahliyatu dzalik. Orang yang awam, yang enggak belajar, yang enggak memahami kaidah, enggak bisa punya keahlian seperti itu. Falau kana nadhariyan, seandainya ilmu yang didapat dengan hadis mutawatir itu ilmu nadhari. Taib. Sehingga apa yang diungkapkan dengan waqilah ini menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Taib. Perhatikan contoh. Taib. Catatan kaki kedua, mathalahu al-muhaqqiqun bis-sibyan wal ballah. Bis-sibyan wal bulhi. Mathalahu al-muhaqqiqun bis-sibyani wal bulhi, yaitu para ulama muhaqqiqun memberikan contoh tentang ami yang tidak bisa untuk nazar, tidak untuk berpikir, yaitu sibyan, anak-anak kecil, dan bulh, yaitu orang-orang idiot. Wa fi tamthili bil 'ami nazar li anna an-nazara al-ijmali hasilun qat'an wa tafsili la dhahiba ilaih. Thumma dzakara tanbihan wa huwa yata'ayyanu anna al-murada bil 'ami man la mumarasata lahu bin nazari wal istidlal lal 'ami bil istilahil usuli wa huwa man 'adal mujtahid kama la yakhwa. Nah, ini yang terkadang membuat rancu ketika suatu istilah dipakai pada beberapa cabang ilmu, ya kawan. Ami pada pembahasan ini, pembahasan hadis, yaitu seorang yang tidak bisa untuk nazar secara global, tidak bisa mikir, seperti apa? Sibyan, anak-anak kecil, dan juga orang idiot. Taib. Makanya dikatakan di sini al-murad bil 'ami man la mumarasata lahu bin nadhar wal istidlal, yang tidak punya keahlian, tidak punya keterampilan untuk apa? Nadhar dan berdalil. Bukan 'ami dalam istilah ahli usul, yaitu selain ahli ijtihad. Kalau 'ami dalam istilah ulama usul, ya kawan, yaitu apa?
selain mujtahid. Kita ini dalam istilah usul ya masih ami, ya, karena bukan mujtahid. Paham? Walaysa fil ami ahliyatu dzalika falau kana nadhariyan lama hasala lahum. Nah, sampai di sini berhentinya bagus. Ini dipisah malah bikin dikira sudah habis. Tapi berhentinya lama hasala lahum, ya kawan. Walaysa fil ami ahliyatu dzalik, tidak ada pada ami, yaitu yang tidak punya keahlian untuk berdalil, kemampuan seperti itu. Falau kana nadhariyan lama hasala lahum, seandainya ilmunya adalah ilmu nadhari, maka mereka tidak akan bisa mendapatkannya ketika mendengar hadis mutawatir. Padahal seorang ketika mendapatkan suatu hadis mutawatir maka langsung ilmu yang didapat daruri, dalam artian yakin langsung. Walaha bihadza taqriri farqu bainal ilmi daruri wal ilmi nadhari. Naam. Baik. Nah, dengan penjelasan ini maka jelaslah perbedaan antara ilmu daruri dan ilmu nadhari. Idil daruri yufidul ilma bila istidlalin wan nadhari yufiduhu lakin ma'al istidlali 'ala al-ifadah. Sebab ilmu daruri itu memberikan faedah ilmu tanpa butuh berdalil langsung, ya kawan. Sedangkan ilmu nadhari dia bisa menghasilkan ilmu akan tapi bersama dengan al-istidlal. Al-istidlal butuh apa? Mencari dalil. Nah, butuh memahami lebih mendalam. Taib, untuk bisa mencapai faedah. Nah, perlu diketahui pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang dimasukkan dalam ilmu hadis, ya kawan, karena lebih condong kepada pembahasan usuli. Tapi biasa Mu'tazilah mereka memang masukkan dan bikin rusak tatanan beberapa cabang ilmu, ya kawan. Ilmu usulul fiqh begitu banyak hal-hal yang dimasukkan oleh ahlul kalam. Dan juga pada ilmu mustalah pada beberapa pembahasan condong kepada pembahasan yang diselundupkan oleh ahlul kalam padanya. Termasuk masalah ini, masalah hadis mutawatir. Wa an-daruri yahsulu li kulli sami'. Perbedaan kedua bahwasanya ilmu daruri itu bisa didapat oleh semua yang mendengar. Wan nadhari la yahsulu illa liman fihi ahliyatun nadhar. Sedangkan ilmu nadhari tidak bisa dihasilkan kecuali oleh orang yang padanya keahlian untuk berfikir dan berdalil. Tayyib. Wa innama abhamtu syurutal mutawatir fil asl li'annahu ala hadhihi al-kayfiyyah laysa min mabahith ilmi al-isnad. Idh ilmu al-isnadi yubhathu fihi an sihhatil hadithi aw dha'fihi liyu'mala bihi aw yutrak min haythu sifatur rijali wa siyagul ada'. Wal mutawatiru la yubhathu an rijalihi bal yajibul amalu bihi min ghairi bahthin. Hanyalah aku mengibhamkan, yaitu tidak menyebutkan syarat mutawatir pada asal, yaitu fil asal maksudnya pada matan, yaitu apa? Nukhbatul fikar. Matan, nah kitab ini kan Nukhbatul fikar, kemudian disyarah menjadi apa? Nuzhatun nadhar. Yang mengarang matan siapa? Yang mengarang matan siapa? Hanafi. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian yang mengarang syarahnya siapa, Syukran? Al-Hafidh Ibnu Hajar juga. Naam. Matan dan syarah satu orang. Makanya beliau katakan aku memahami, yaitu tidak menyebutkan syarat mutawatir pada kitab matannya, yaitu Nukhbatul Fikar. Kenapa? Li'annahu ala hadhil kayfiyah laysa min mabahith ilmi al-isnad. Dikarenakan itu dengan cara seperti ini, kaifiyah seperti ini bukan termasuk pembahasan ilmu isnad. Nah, ini diakui sendiri oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nah, hadza yaqtadi, perhatikan perkataan Al-Ajhuri, hadza yaqtadi annahu la yata'arradu lahu fi hadzal fan. Nah, ini konsekuensinya tidak perlu dia
tidak perlu dia kemudian memikirkan atau membahas hal itu pada cabang ilmu hadis. Walau qala wa inna ma dzakartul mutawatira 'ala al-wajhil madhkuri tatmiman li aqsami turuqil hadis lakana fi dzalika bayanan li wajhi iradihi fi hadzal fanni fil jumlah. Nah, ini sekedar kritikan kenapa Ibnu Hajar mengatakan demikian. Walaupun sebenarnya maksudnya sama. Intinya Ibnu Hajar beliau menyebutkan ini karena sebenarnya pembahasan ini bukan pembahasan dalam ilmu mustalah, tapi sesuatu yang diselundupkan. Tapi kita butuh tahu mutawatir dan ahad, karena sudah terlanjur menjadi istilah yang masyhur. Walaupun yang mengadakan pertama kali siapa Zakaria? Mu'tazilah. Dengan tujuan apa mereka membagi hadis mutawatir dan ahad? Ibrar menolak pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya dari perkara akidah yang tidak masuk di akal mereka. Idza ilmu isnad yabhathu fihi an sihhatil hadithi aw dha'fi, sebab ilmu isnad itu dibahas padanya tentang kesahihan hadis dan kedhaifannya. Itu intinya. Intinya kita bahas hadis sahih dan hadis dhaif mana. Kalau sudah tahu sahih, maka baik mutawatir atau ahad, kewajiban kita bagaimana? Ismail, beramal dengannya, menerimanya. Itu intinya ilmu hadis. Sehingga pembahasan tadi sebenarnya dengan metode seperti itu tidak perlu dalam ilmu mustalah. Liyu'mala bihi aw yutrak. Kita tahu sahih atau dhaif untuk diamalkan atau ditinggalkan. Min haitsu sifatur rijali wa siyagul ada, kita bahas dari sisi sifat para perawinya dan konteks ada itu seperti haddatsana, sami'tu atau an atau akhbarana. Ini siyagul ada, ikhwan, yaitu konteks dalam apa? Dalam penyampaian hadisnya. Baik. Nah, itu yang dibahas. Kalau seorang yang mu'an mengatakan an, maka ini ditolak. Seorang mudallis kalau meriwayatkan dengan an misalnya, harus diketahui kapan dia mendengar langsung. Baik. Nah, sedangkan wal mutawatiru la yubhathu an rizalihi bal yajibul amalu bihi min ghairi bahtin. Sedangkan hadits mutawatir tidak perlu dibahas lagi tentang rijal-rijalnya. Bahkan wajib untuk beramal dengannya tanpa harus membahas. Kenapa? Karena jumlah yang begitu banyak dan tidak mungkin mereka berdusta pada jumlah yang seperti itu. Nah, lihat ta'liq arada bima dzakara anal mutawatir la yubhathu fihi an ruwatihi wa sifatihim 'ala al-wajhi alladhi yajri fi akhbaril ahad wa hadha la yunafi al-bahtha an ruwatihi ijmalan min jihati bulughihim fil kathrah ila haddin yamna'u tawatu'ahum 'ala al-kadhibi fi. Nah, maksud Ibnu Hajar, ikhwan, dengan perkataan beliau bahwasanya mutawatir tidak perlu dibahas padanya para perawi dan sifat-sifat mereka. Nah, maksudnya apa? Dengan pembahasan seperti yang berlaku pada hadis ahad. Maksudnya tidak dibahas seperti kita membahas rawi-rawi pada hadis ahad. Kenapa? Karena sudah mencapai tingkatan mutawatir. Nah, dan ini tidak meniadakan pembahasan pada perawinya secara mujmal dari sisi sampainya hadis itu pada mereka. Nah, kemudian sampainya pada jumlah yang begitu banyak yang tidak mungkin untuk mereka berdusta, taib, atau kebetulan berdusta. Fakadzalika al-bahts 'anil qara'in al-mukhtassah bi, demikian pula pembahasan untuk qarinah-qarinah yang khusus padanya yang bisa dilihat dari hadis mutawatir. Laqani mengatakan yajibu an yuhmala kalamu syarhi huna ala ma idza wujidatil kathratu sabiqatu fi naqalatihi. Amma idza lam tujad fayaqumu maqamaha sifatul aliyah al muhassalatu lil ilmi ad-daruri bi madmunih. Perkataan syarih ini wajib untuk dibawa apabila didapati jumlah yang sangat banyak yang
mendahului ya kawan dalam penukilannya. Jadi sudah tahu jumlahnya begitu banyak sebelum dia nukilkan. Taib. Jadi intinya di sini tanbih juga secara ringkas oleh Ibnu Hajar bahwasanya sebenarnya pembahasan mutawatir dengan pembahasan tadi apakah memiliki faedah ilmu yakini atau daruri atau dhanni itu bukan pembahasan ilmu hadis. Ya, bukan pembahasan ilmu hadis. Karena inti pembahasan ilmu hadis, maka ini yang hendaknya kita konsentrasi. Inti pembahasan ilmu hadis adalah apa? Mengetahui hadis itu dari sisi sahih dan dhaif. Kemudian diamalkan, kalau itu sahih, kalau itu dhaif ditinggalkan. Itu intinya. Faidah dzakara Ibnu Shalah anna mithal al-mutawatir ala tafsir al-mutaqaddim ya'izzu wujuduhu. Nah, Ibnu Shalah rahimahullahu taala dalam kitab beliau apa? Kitab Ibnu Shalah Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis. Nah, Ibnu Shalah ikhwan mengatakan bahwasanya contoh untuk mutawatir dengan tafsir yang disebutkan di depan itu ya'izzu wujuduh. Ya'izzu ay qalil. Itu sangat jarang, sedikit adanya. Taib. Dan ibarat aslinya wa man su'ila an ibrazi mithali dzalika fima yurwa minal hadithi a'yahu tatallubuhu. Dan siapa saja ditanya untuk mendatangkan contoh pada hadis mutawatir pada hal yang diriwayatkan dengan syarat-syarat hadis mutawatir tadi, maka a'yahu tatallubuhu, akan kesulitan dia untuk apa? Memenuhi permintaannya. Karena sangat jarang untuk terpenuhi syarat-syarat mutawatir di depan. Taib. Makanya pada ya'izzu wujuduhu ay yaqil qalil. Wal murad ya'izzu wujuduhu fil ahadits bidalil lima ba'dah. Yaitu sangat jarang didapati pada hadis-hadis yang ada. Bukan pada khabar secara umum, yaitu pada hadis. La mutlaqan fa inal khabara an wujudi Makkah wa Baghdad wa bi'tsatahu alaihi salam wa wujuda Iskandariyah mutawatir. Ini kalau sekedar khabar, yaitu adanya Mekah, adanya Baghdad, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya kota Iskandariyah, ini khabar yang mutawatir. Tapi yang diinginkan oleh Ibnu Hajar ya'izzu wujuduhu, yaitu yang sedikit adanya itu yang berupa apa? Berupa hadis. Tayyib. Adapun contoh yang didatangkan setelahnya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan ikhwan pada pembahasan beberapa paragraf ini, intinya yang pertama, antum ingat kesimpulan pembagian hadis dari sisi sampainya kepada kita ada mutawatir, ada ahad. Kemudian hadis ahad intinya yang tidak mencapai tingkatan mutawatir, terbagi jadi 3. Apa tadi? Hadis ahad, Ilhan, masyhur, aziz, dan gharib. Masyhur itu yang bagaimana intinya, Badri? Minimal pada tabaqah sanadnya 3. Naam. Taib. Kemudian kalau aziz, apa? Syukran. Minimal tabaqah sanadnya 2 perawi. Kalau gharib berarti apa? Minimalnya 1. Kemudian mengenai ifadatu al-haditsil mutawatir, apa faedah yang dipetik dari hadis mutawatir? Naam, ifadatul ilm al-daruri, yaitu memberikan faedah ilmu daruri yang tidak mungkin bisa ditolak, tidak mungkin bisa dibantah. Intinya karena saking banyaknya jumlah, tentunya kekuatan untuk yakin itu semakin besar. Walaupun pada hadis ahad pun, akhwan,
bisa memberikan faedah seperti itu ketika betul-betul yakin tentang kesahihannya dengan perawi-perawi yang betul-betul thiqah. Dan pembahasan ifadatul ilm ini, apakah nadhari atau daruri, apakah yakini atau dhanni, itu sebenarnya pembahasan yang diselundupkan dalam ilmu mustalah, bukan pembahasan asli ilmu hadis, tapi lebih cenderung pembahasan yang dimunculkan oleh ahli kalam. Allahul musta'an. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillah.